Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 113. Masa Lalu. Sang Count pergi dari rumah itu dengan hati pilu. Tempat ia meninggalkan Mercedes mungkin untuk selamanya. Sejak kematian si kecil Edward, perubahan besar telah menyergap Monte Cristo. Setelah mencapai puncak balas dendamnya melalui jalan panjang yang berliku dan penuh siksa, kini ia melihat jurang keraguan menganga di hadapannya. Lebih dari itu, percakapan yang baru saja terjadi antara Mercedes dan dirinya telah membangkitkan begitu banyak kenangan dalam hatinya, hingga ia merasa harus berperang melawannya. Seorang berwatak seperti sang Count tak bisa lama tenggelam dalam kesedihan, yang bagi jiwa biasa mungkin hanya menyayat, namun bagi jiwa luhur bisa menghancurkan. Ia berpikir, pastilah ia telah membuat kesalahan dalam perhitungannya, jika kini ia menyalahkan dirinya sendiri. Aku tak mungkin salah, gumamnya. Aku hanya melihat masa lalu dalam cahaya yang keliru. Apa? Mungkinkah selama ini aku menempuh jalan yang salah? Mungkinkah tujuan yang kudambakan itu selalu keliru? Mungkinkah dalam 1 jam saja seorang arsitek yakin bahwa bangunan yang menjadi sandaran semua harapannya ternyata mustahil, bahkan mungkin suatu penghinaan terhadap Tuhan? Aku tak sanggup menerima gagasan ini. Itu akan membuatku gila. Alasanku kini tak puas karena aku tak lagi melihat masa lalu dengan jernih. Masa lalu seperti negeri yang kita lalui menjadi kabur saat kita menjauh. Aku seperti orang yang terluka dalam mimpi. Ia merasakan lukanya, tapi tak ingat kapan ia terluka. Mari, wahai manusia yang lahir kembali, pemboros yang boros luar biasa, pemimpi yang terbangun, sang visioner yang maha kuasa, jutawan yang tak terkalahkan, tinjaulah lagi masa lalumu yang penuh kelaparan dan sengsara. Kunjungilah kembali tempat-tempat yang dulu ditempuh takdir dan kemalangan, tempat keputusasaan menyambutmu. Terlalu banyak berlian, terlalu banyak emas dan kemewahan kini memantul di cermin tempat Monte Cristo mencari Dantes. Sembunyikan berlianmu, kubur emasmu, selubungi kemewahanmu. Tukar kekayaan dengan kemiskinan, kebebasan dengan penjara, tubuh yang hidup dengan mayat. Sambil berpikir demikian, Monte Cristo berjalan menyusuri Rue de la Casserie, jalan yang sama yang 24 tahun silam dilaluinya di bawah pengawalan diam-diam di tengah malam. Rumah-rumah yang kini ceria dan penuh kehidupan, malam itu gelap, sunyi dan tertutup rapat. Namun ini rumah yang sama, gumamnya. Hanya saja kini siang terang, bukan malam. Matahari yang menerangi tempat ini dan membuatnya terlihat begitu ceria. Ia melanjutkan perjalanan menuju dermaga lewat Rue Saint-Laurent, lalu sampai ke Conchin, tempat ia dulu naik kapal. Sebuah perahu rekreasi beratap kain bergaris melintas. Monte Cristo memanggil pemiliknya, yang segera mendayung mendekat, penuh semangat seperti tukang perahu yang mengharapkan bayaran besar. Cuaca luar biasa indah, dan perjalanan ini terasa seperti hadiah. Matahari merah menyala, perlahan tenggelam di pelukan laut yang ramah. Lautan sebening kristal, sesekali terganggu oleh ikan-ikan yang melompat dikejar musuh yang tak kelihatan, mencari perlindungan di alam lain. Di cakrawala, tampak perahu-perahu nelayan yang putih dan anggun seperti camar, atau kapal dagang menuju Korsika dan Spanyol. Namun meski langit cerah, perahu-perahu anggun dan cahaya keemasan menyelimuti segalanya, Count of Monte Cristo yang menyelubungi diri dalam jubahnya hanya bisa memikirkan pelayaran mengerikan itu. Setiap detailnya kembali menghantuinya. Cahaya sepi yang menyala di Catalans,
Pandangan pertama pada Chateau d'If yang memberitahunya kemana ia dibawa, pergulatannya dengan sipir saat ia ingin terjun ke laut, keputusasaannya saat dikalahkan, sensasi moncong karabin yang menempel di dahinya, semua muncul kembali dalam kenyataan yang hidup dan mencekam. Seperti aliran sungai yang mengering di musim panas, lalu perlahan menetes lagi setelah badai musim gugur, demikian pula hati sang Count perlahan dipenuhi kepahitan yang dulu nyaris menghancurkan Edmond Dantes. Langit cerah, perahu cepat, dan siang hari yang bersinar, semuanya lenyap. Langit menghitam. Chateau d'If menjulang seperti bayangan musuh abadi. Saat tiba di pantai, sang Count tanpa sadar mundur ke ujung perahu. Sang pemilik terpaksa berseru dengan suara paling manisnya. "Tuan, kita telah tiba." Monte Cristo teringat, tempat inilah, di batu yang sama, ia dulu diseret paksa oleh sipir, lalu dipaksa menaiki lereng dengan bayonet di punggung. Perjalanan itu terasa sangat panjang bagi Dantes. Tapi Monte Cristo merasakannya sangat singkat. Setiap dayungan seolah membangkitkan ingatan baru yang muncul bersama percikan air laut. Sejak Revolusi Juli, tak ada lagi tahanan di Chateau d'If. Hanya ada penjaga untuk mencegah penyelundupan. Seorang penjaga pintu menunggu di sana untuk memandu pengunjung menyaksikan monumen penasaran ini yang dulu adalah tempat teror berlangsung. Sang Count bertanya, apakah masih ada sipir lama yang bertugas? Ternyata semuanya telah pensiun atau pindah kerja. Penjaga yang melayaninya baru datang sejak 1830. Ia mengunjungi selnya sendiri. Ia kembali melihat cahaya redup yang sia-sia menembus lubang sempit. Matanya tertuju pada tempat ranjangnya dulu, yang kini telah diangkat. Di belakangnya, batu-batu baru menandai lubang yang dibuat Abe Faria. Monte Cristo gemetar. Ia duduk di atas balok kayu. "Apakah ada cerita lain tentang penjara ini selain soal racun Mirabeau?" tanyanya. "Adakah legenda tentang tempat suram ini di mana mustahil mempercayai manusia pernah memenjarakan sesamanya?" "Ya Tuan, sipir Antoine pernah bercerita tentang sel ini." Monte Cristo menggigil. "Antoine, sipirnya dulu. Ia hampir lupa nama dan wajahnya. Tapi begitu disebut, ia langsung teringat. Janggut tebal, jas coklat, gumpalan kunci yang berderik, yang kini seolah masih terdengar di telinganya. Ia menoleh dan seolah melihatnya di koridor yang diterangi obor sang penjaga. "Maukah Tuan mendengar ceritanya?" "Ya, ceritakanlah," kata Monte Cristo, menekan dadanya untuk menenangkan degup jantungnya yang kencang. Ia takut mendengar kisah hidupnya sendiri. "Sel ini," kata sang penjaga, "dulu dihuni tahanan yang berbahaya, terutama karena ia sangat cerdik. Saat yang sama ada tahanan lain di chateau, tapi ia tak jahat, hanya seorang pendeta gila yang malang." "Ah, benarkah? Gila?" ulang Monte Cristo. "Ya, ia menawarkan jutaan pada siapapun yang mau membebaskannya." Monte Cristo mendongak, tapi langit tak terlihat. Ada tirai batu di antaranya dan firmamen. Ia teringat, dulu mata mereka yang ditawari harta Faria juga tertutup tirai tebal. "Apakah mereka bisa saling bertemu?" "Oh, tidak Tuan. Itu dilarang keras. Tapi mereka mengelabui penjaga dan membuat terowongan antar sel." "Siapa yang membuatnya?" "Pasti si pemuda. Ia kuat dan rajin. Si Abe tua dan lemah. Lagi pula pikirannya terlalu goyah untuk menyelesaikan rencana." "Orang buta," gumam sang Count. "Bagaimanapun si pemuda berhasil membuat terowongan. Entah bagaimana caranya, dan ini buktinya." Ia mengangkat obor ke dinding.
Oh ya, aku lihat, kata Monte Cristo. Suaranya serak. Mereka pun berkomunikasi. Tak ada yang tahu berapa lama. Lalu si tua jatuh sakit dan mati. Tahukah Tuan apa yang dilakukan si pemuda? Ceritakan. Ia membawa mayat itu lalu menempatkannya di ranjangnya sendiri. Wajah menghadap dinding. Lalu ia masuk ke sel kosong, menutup lubangnya, lalu menyusup ke karung yang tadinya membungkus mayat itu. Pernahkah Tuan mendengar ide semacam itu? Monte Cristo menutup matanya dan merasakan kembali sensasi kain kasar yang masih basah oleh embun kematian menyentuh wajahnya. Rencananya begini, lanjut sang penjaga. Ia kira mayat di chateau dikubur dan mengira kubur tahanan tak akan dalam. Ia berharap bisa mendorong tanah dengan bahunya. Tapi sayang, prosedur di chateau menggagalkannya. Mereka tak pernah mengubur mayat. Mereka hanya mengikat bola meriam di kakinya, lalu melemparkannya ke laut. Dan itulah yang terjadi. Si pemuda dilempar dari puncak karang. Mayatnya ditemukan di ranjang keesokan harinya. Lalu semuanya terungkap, karena para algojo akhirnya berani bicara. Saat mayat itu dilempar, mereka mendengar jeritan yang segera ditelan laut. Napas Monte Cristo tersendat. Keringat dingin mengalir di dahinya. Hatinya penuh derita. Tidak, gumamnya. Keraguanku hanyalah awal kelupaan. Tapi di sini, lukanya terbuka lagi. Dan hatiku kembali haus balas dendam. Lalu dengan suara keras, apakah tahanan itu pernah terdengar lagi? Tentu tidak. Dua kemungkinan. Ia jatuh dengan posisi mendatar dan mati seketika dari ketinggian 90 kaki. Atau jatuh tegak dan langsung ditarik ke dasar laut. Kasihan sekali. Kau kasihan? Mavoy, ya, meski ia memang cocok di sana. Maksudmu? Katanya ia perwira angkatan laut, dipenjara karena berkomplot dengan kaum Bonaparte. Benarlah kata pepatah, kebenaran itu agung, gumam sang Count. Api tak bisa membakarnya, air tak bisa menenggelamkannya. Pelaut malang itu hidup dalam kenangan mereka yang menceritakan kisahnya. Cerita mengerikan diceritakan di dekat perapian dan membuat orang bergidik saat mendengar bagaimana ia terlempar ke udara lalu ditelan laut. Lalu dengan keras ia bertanya, apakah namanya pernah diketahui? Ya, tapi hanya sebagai nomor 34. Oh, Villevorde, gumam sang Count. Pemandangan ini pasti sering menghantui tidurmu yang tak pernah nyenyak. Ada yang ingin Tuan lihat lagi? Tanya sang penjaga. Ya, terutama kamar si AB Malang. Ah, nomor 27. Ya, nomor 27. Ulang sang Count seolah mendengar suara AB itu menjawab dari balik dinding. Ikuti saya, Tuan. Tunggu, kata Monte Cristo. Biarkan aku memandang sekali lagi sel ini. Untunglah, kata sang penjaga. Aku lupa kunci satunya. Pergilah ambil. Kuberikan obornya, Tuan. Tidak, bawalah. Aku bisa melihat dalam gelap. Wah, kau seperti nomor 34. Katanya ia begitu terbiasa dalam gelap hingga bisa melihat jarum di sudut paling gelap selnya. Perlu 14 tahun untuk itu, gumam sang Count. Obor dibawa pergi, dan sang Count benar. Dalam hitungan detik, ia sudah melihat segalanya sejelas siang hari. Ia mengenali selnya. Ya, ini batu tempatku duduk. Ini bekas bahu di dinding. Ini noda darahku saat ku kepalkan kepala ke tembok. Dan angka-angka ini, aku ingat dengan baik. Aku menghitung umur ayahku. Apakah ia masih hidup? Juga umur Mercedes. Apakah ia masih bebas?
Setelah hitungan itu, aku punya secercah harapan, tapi aku tak perhitungkan kelaparan dan pengkhianatan. Ia tertawa pahit. Dalam bayangannya, ia melihat pemakaman ayahnya dan pernikahan Mercedes. Di sisi lain, terukir di dinding hijau, "Ya Tuhan, peliharalah ingatanku." "Ya," serunya, "itu doa terakhirku. Aku tak lagi memohon kebebasan, tapi ingatan. Aku takut gila dan lupa. Ya Tuhan, Kau pelihara ingatanku. Terima kasih, terima kasih." Saat itu cahaya obor kembali muncul. Sang penjaga datang. Monte Cristo menyambutnya, lalu diantar lewat lorong bawah tanah ke pintu lain. Di sana ia kembali diserang ingatan. Yang pertama dilihatnya adalah garis meridian yang digambar AB di dinding untuk menghitung waktu. Lalu sisa ranjang tempat si tahanan malang itu mati. Pemandangan ini tak membuatnya menderita seperti di selnya sendiri, tapi memenuhi hatinya dengan rasa syukur yang lembut. Air mata mengalir. "Ini kamar si abe gila, Tuan, dan disinilah si pemuda masuk." Sang penjaga menunjuk lubang yang masih terbuka. Dari batu ini, seorang cendekiawan tahu mereka berkomunikasi selama 10 tahun. Kasihan, pasti 10 tahun yang melelahkan. Dantes mengambil beberapa luis dari sakunya, lalu memberikannya pada orang yang 2 kali tanpa sadar mengasihaninya. Sang penjaga mengira itu uang receh, tapi obor mengungkap nilainya. "Tuan, kau salah. Ini emas." "Aku tahu." "Tuan," serunya, tak percaya. "Aku tak mengerti kemurahan hatimu. Sangat sederhana. Aku dulu pelaut. Ceritamu menyentuhku lebih dalam. Kalau begitu aku harus memberimu sesuatu." "Apa yang kau punya? Kerang? Anyaman jerami?" "Terima kasih." "Bukan, sesuatu yang terkait kisah ini." "Benarkah? Apa itu?" "Aku berpikir pasti ada sisa di sel yang ditempati tahanan selama 15 tahun. Jadi aku menguji dindingnya." "Ah," seru Monte Cristo, teringat 2 tempat persembunyian AB. "Aku temukan lantai berongga dekat kepala ranjang dan di perapian." "Ya, ya." Aku angkat batunya dan menemukan tangga tali dan peralatan. "Bagaimana kau tahu?" "Aku hanya menebak, itu biasa ditemukan di sel tahanan." "Ya, tangga tali dan peralatan. Apakah kau masih menyimpannya?" "Tidak, sudah kujual pada pengunjung. Tapi aku masih punya satu benda." "Apa itu?" tanya sang kaun tak sabar. "Semacam buku, ditulis di potongan kain." "Pergilah ambil, jika itu yang kuharapkan kau akan beruntung." "Akan kulakukan, Tuan." Sang penjaga pergi. Monte Cristo berlutut di sisi ranjang yang kini menjadi altar kematian. "Wahai ayah keduaku," serunya, "kau yang memberiku kebebasan, ilmu, kekayaan, kau yang seperti malaikat memahami ilmu baik dan buruk, jika di kedalaman kubur masih tersisa sesuatu yang bisa merespon suara yang ditinggalkan di bumi, jika jiwa setelah mati pernah kembali ke tempat ia hidup dan menderita, maka, wahai hati mulia, jiwa luhur, aku mohon dengan cinta kebapakan yang kau berikan padaku, dengan ketaatan anak yang kujanjikan padamu, berilah aku tanda. Hapuslah keraguanku, karena jika tak berubah jadi keyakinan, ia akan jadi penyesalan." Ia menunduk, tangannya menggenggam erat. "Ini Tuan," kata suara di belakangnya. Monte Cristo menggigil lalu bangkit. Sang penjaga mengulurkan potongan kain tempat Abe Faria menuangkan kekayaan pikirannya.
Naskah itu adalah karya besar sang abe tentang kerajaan-kerajaan Italia. Sang kaun merebutnya, matanya langsung jatuh pada epigrafnya. Engkau akan mencabut taring naga dan menginjak singa di bawah kakimu. Demikian firman Tuhan. Ah, serunya. Inilah jawabanku. Terima kasih, Ayah. Terima kasih. Ia merogoh saku lalu mengambil dompet kecil berisi 10 lembar uang 1000 franc. Ambillah ini, katanya. Tapi jangan kau buka hingga aku pergi. Lalu menempelkan harta yang baru ditemukannya, yang lebih berharga daripada permata termahal. Ia melesat keluar koridor lalu berteriak dari perahunya. Ke Marseille! Saat berangkat, matanya menatap penjara kelam itu. Celaka bagi mereka yang mengurungku di penjara sengsara itu. Celaka bagi mereka yang melupakanku di sana. Saat melewati Catalans, sang kaun menoleh lalu mengubur wajahnya di jubahnya, menggumamkan nama seorang wanita. Kemenangannya sempurna. Ia telah 2 kali mengalahkan keraguannya. Nama yang diucapkannya dengan suara lembut yang nyaris penuh cinta adalah Heidi. Di darat, sang kaun menuju pekuburan tempat ia yakin menemukan Morel. Ia sendiri 10 tahun lalu pernah mencari kuburan ayahnya dengan penuh bakti, tapi gagal. Ia yang kembali ke Prancis dengan jutaan, tak mampu menemukan kuburan ayahnya yang mati kelaparan. Morel memang pernah menancapkan salib di sana, tapi salib itu roboh, lalu dibakar penjaga kubur sebagai kayu tua. Sang pedagang mulia itu lebih beruntung. Ia mati di pelukan anak-anaknya, lalu dikubur di samping istrinya yang telah mendahuluinya 2 tahun. 2 nisan marmer besar dengan nama mereka terukir, mengapit taman kecil yang dinaungi 4 pohon cemara. Morel bersandar pada salah satunya. Matanya kosong menatap kuburan. Dukanya begitu dalam hingga ia nyaris tak sadar. Maximilian, kata sang kaun, jangan menatap kuburan, tapi lihat ke sana. Ia menunjuk ke langit. Orang mati ada di mana-mana, jawab Morel. Bukankah kau sendiri yang mengatakan itu saat kita tinggalkan Paris? Maximilian, kata sang kaun, kau minta izin tinggal beberapa hari di Marseille. Apakah kau masih ingin begitu? Aku tak punya keinginan, kaun, tapi kurasa di sini penderitaanku sedikit lebih ringan. Lebih baik begitu, karena aku harus pergi. Tapi kau sudah memberiku janjimu, bukan? Ah, kaun, aku akan melupakannya. Tidak, karena kau pria terhormat, Morel. Kau telah bersumpah dan akan bersumpah lagi. Oh, kaun, kasihanilah aku. Aku sangat menderita. Aku tahu orang yang jauh lebih malang darimu, Morel. Mustahil. Sayangnya, karena kita selalu mengira diri kita paling sengsara di antara yang menderita. Apa yang lebih menyedihkan daripada orang yang kehilangan semua yang dicinta dan diimpikannya? Dengar, Morel, aku kenal pria yang sepertimu menaruh semua harapan kebahagiaannya pada seorang wanita. Ia muda, ia punya ayah tua yang dicintainya, tunangan yang disembahnya. Ia hendak menikahinya ketika takdir yang membuat kita hampir meragukan kebaikan Tuhan mencabutnya dari kekasihnya, dari masa depan yang diimpikannya. Dalam kebutaannya ia lupa. Ia hanya bisa membaca masa kini, lalu ia dilemparkan ke penjara. Ah, tapi orang keluar dari penjara dalam seminggu, sebulan, atau setahun. Ia tinggal 14 tahun, Morel, kata sang kaun sambil meletakkan tangan di bahu si pemuda. Maximilian menggigil. 14 tahun, bisiknya. 14 tahun,
Dan dalam masa itu ia sering putus asa. Ia juga sepertimu, menganggap dirinya paling sengsara di dunia. Lalu, di puncak keputusasaannya, Tuhan menolongnya lewat tangan manusia. Awalnya mungkin ia tak mengenali rahmat Tuhan, tapi akhirnya ia bersabar dan menunggu. Suatu hari ia keluar dari penjara secara ajaib, berubah, kaya, berkuasa. Teriakan pertamanya untuk ayahnya, tapi ayahnya telah mati. "Ayahku juga mati," kata Morel. "Ya, tapi ayahmu mati di pelukanmu, bahagia, dihormati, kaya, dan tua. Ayahnya mati miskin, putus asa, hampir meragukan Tuhan. Dan ketika putranya mencari kuburnya 10 tahun kemudian, makam itu telah lenyap. Tak seorang pun bisa berkata, 'Di sanalah ayah yang paling kau cintai beristirahat.'" "Oh," seru Morel. "Maka ia putra yang lebih malang daripadamu, karena ia bahkan tak menemukan kuburan ayahnya. Tapi ia masih punya wanita yang dicintainya?" "Kau keliru, Morel. Wanita itu, ia mati? Lebih buruk, ia tak setia dan menikah dengan salah satu penganiaya tunangannya. Kau lihat, Morel, ia kekasih yang lebih malang daripadamu. Dan apakah ia menemukan penghiburan? Ia setidaknya menemukan kedamaian. Apakah ia pernah berharap bahagia lagi? Ia berharap begitu, Maximilian." Kepala si pemuda tertunduk. "Kau punya janjiku," katanya setelah sejenak mengulurkan tangan pada Monte Cristo. "Hanya ingat, pada 5 Oktober, Morel, aku menantimu di Pulau Monte Cristo. Pada tanggal 4, sebuah kapal pesiar akan menunggumu di pelabuhan Bastia. Namanya Eurus. Beritahu namamu pada kapten, ia akan membawamu padaku. Mengerti bukan?" "Tapi kau ingat bahwa 5 Oktober itu..." "Anakku," jawab sang Count, "jangan rendahkan nilai kata seorang pria. Sudah kubilang 20 kali, jika kau ingin mati hari itu, aku akan membantumu. Morel, selamat tinggal." "Kau meninggalkanku?" "Ya, aku ada urusan di Italia. Aku tinggalkan kau sendiri dalam pergulatanmu dengan penderitaan. Sendiri dengan Raja Wali bersayap kuat yang dikirim Tuhan untuk mengangkat yang terpilih ke kakinya. Kisah Ganymede, Maximilian, bukan dongeng, tapi alegori. Kapan kau pergi?" "Segera, kapal uap menunggu, dan dalam sejam aku sudah jauh darimu. Maukah kau antar aku ke pelabuhan, Maximilian?" "Aku milikmu sepenuhnya, Count." Morel mengantar sang Count ke pelabuhan. Asap putih mengepul seperti bulu dari cerobong hitam. Kapal uap segera menghilang dan dalam sejam, seperti dikatakan sang Count, kapal itu nyaris tak terlihat di cakrawala, terselubung kabut malam.